Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Anggi Putri Patricia Brand. Baik, selanjutnya adalah saya akan mau membahas mengenai bab 2. Jika tadi sebelumnya kita sudah berkenalan dengan modul ini ya. Selanjutnya saya akan membahas mengenai bab 2, yakni pengembangan visi dan budaya belajar satuan pendidikan. Baik, sebelum memasuki materi lebih dalam, saya ingin menjelaskan mengenai tujuan dan juga indikator dalam bab ini. Tujuan pembelajaran pada bab ini eh, diharapkan saudara mampu mengembangkan visi dan budaya belajar dalam satuan pendidikan. Lalu indikator pencapaian tujuan pada bab ini terdapat tiga, yakni yang pertama menganalisis kepemimpinan satuan pendidikan. Lalu yang kedua, melakukan analisis kebiasaan belajar peserta didik. Lalu yang ketiga, menyusun langkah-langkah pengelolaan komunitas belajar berdasarkan visi dan budaya belajar setelah dilakukan pengembangan dalam satuan pendidikan. Baik, memasuki materi pertama, ini ada kepemimpinan satuan pendidikan dalam mewujudkan visi. Jadi, kepemimpinan satuan pendidikan ini dikatakan sebagai kemampuan pemimpin dalam mengarahkan, mengelola, dan mengembangkan sekolah untuk mencapai visi dan misi yang telah dibentuk oleh kepala sekolah sebelumnya. Baik, dari definisi tersebut, mungkin Bapak dan Ibu juga bertanya bagaimana caranya. Caranya terjawab oleh ini yang sudah Bapak dan Ibu baca di sini. Terdapat kepemimpinan transformasional yang diusulkan oleh Basirun dan juga Turimah pada tahun 2022, di mana kepemimpinan transformasional ini memiliki beberapa prinsip. Berapa ini? Memiliki 5 prinsip ya. Yang pertama, pandai mengungkapkan rasa, di mana kepala sekolah ini eh, dalam kepemimpinan transformasional ini dituntut untuk pandai mengungkapkan rasa kepada warga sekolah. Jadi ketika kepala sekolah ini mengungkapkan rasa kepada warga sekolah ini mengetahui apa yang akan kita inginkan untuk membentuk dan juga mengarahkan sekolah ini maunya bagaimana sih gitu. Jadi yang dibahas di dalam bab ini itu seperti komunikasi antara kepala sekolah dengan warga sekolah. Cara untuk mengungkapkan ini sekolah ini mau saya bawa ke sini, mau saya bawa sebagai sekolah yang memiliki tanggung jawab yang besar. Misal itu akan dibahas di dalam poin-poin pandai mengungkapkan rasa. Lalu yang kedua, kemampuan membangun semangat. Dalam kepemimpinan transformasional, kepala sekolah ini juga dituntut untuk mampu membangun semangat bukan pada dirinya sendiri, melainkan kepada warga sekolah, kepada para tenaga pendidik, pada guru, dan juga kepada seluruh warga sekolah untuk eh, untuk sama-sama mewujudkan visi yang sebelumnya kepala sekolah ini bentuk. Lalu ini yang ketiga, maaf ada typo sedikit, berkemampuan berinovasi. Jadi eh, sesuai dengan babnya, di mana mengembangkan visi dan juga misi, kepala sekolah juga harus memiliki kemampuan untuk berinovasi. Sekolah ini akan dibawa kemana ke depannya? Sekolah ini akan dijadikan sekolah yang seperti apa? Sekolah ini akan menjadi sekolah penggerak yang satu-satunya memiliki penghargaan apa, misalnya. Jadi, kepala sekolah itu harus mampu untuk berinovasi demi terwujudnya visi dan juga misi pada satuan pendidikan gitu. Lalu yang keempat, memiliki rasa saling tolong menolong. Jadi ini juga tidak perlu disuruh, sepertinya kepala sekolah juga harus
dalam dirinya juga harus memiliki rasa saling tolong menolong ya, bukan dalam warga sekolah saja, tetapi juga di luar sekolah, karena itu juga akan menjadi cerminan dari sekolah itu bagaimana. Lalu yang terakhir, memiliki sikap terbuka. Jadi kepala sekolah ini harus memiliki sikap terbuka untuk menerima kritik dan juga berbagai saran, masukan yang mungkin bisa saja dilontarkan oleh warga sekolah, lalu wali murid misalnya. Jadi nantinya dalam kepemimpinan transformasional ini menuntut kepala sekolah untuk adanya kritik dan saran yang ada dalam sekolah. Jadi kritik dan saran tersebut nantinya akan diisi oleh seluruh warga sekolah maupun wali murid maupun murid itu sendiri. Jadi kepala sekolah juga terbuka oleh masalah-masalah yang mungkin eh, sedang dijalani atau mungkin masalah-masalah dalam sekolah itu. Jadi ketika kepala sekolah memiliki sikap terbuka, musyawarah dan mufakat itu akan terjadi sehingga dengan adanya musyawarah yang mencapai mufakat itu tadi akan menyelesaikan masalah-masalah yang mungkin sedang dialami oleh satuan pendidikan begitu. Itu sampai ke pemimpinan transformasional. Saya harap Bapak dan Ibu sekalian paham atas penjelasan yang sudah saya jelaskan mengenai kepemimpinan transformasional ini. Saya akan lari ke materi selanjutnya. Nah, kepemimpinan transformasional ini juga memiliki beberapa karakteristik pendidikan yang cocok dalam kepemimpinan ini ya. Yang pertama, warga sekolah memiliki kesadaran. Tentu, warga sekolah dalam kepemimpinan transformasional tidak hanya warga sekolah sebenarnya. Seluruh seluruh aspek dalam sekolah itu harus memiliki kesadaran masing-masing, kesadaran mengenai tanggung jawab, hak dan kewajiban mereka sendiri-sendiri. Warga sekolah harus tahu dan harus mampu untuk mengerjakan masing-masing tugasnya, masing-masing tanggung jawabnya. Jadi ketika warga sekolah ini sudah sadar terhadap tanggung jawab maupun kewajibannya masing-masing, insya Allah tidak akan ada masalah baru atau masalah yang akan muncul dalam satuan pendidikan. Lalu yang kedua, terdapat warga sekolah memiliki kesadaran mencapai visi. Tentu, jadi warga sekolah, seperti yang tadi saya bicarakan, warga sekolah ini ketika warga sekolah sudah memiliki kesadaran dalam mencapai visi, tentunya masing-masing sudah menyadari tanggung jawab apa yang mereka pegang, tanggung jawab kewajiban apa yang mereka harus kerjakan, yang harus mereka selesaikan, itu akan mengurangi masalah atau menyelesaikan masalah bahkan. Jadi diharapkan dalam kepemimpinan transformasional diharapkan warga sekolah juga memiliki kesadaran dalam mencapai visi yang sebelumnya dibentuk. Lalu yang terakhir atau yang ketiga, warga sekolah siap berkorban demi kepentingan sekolah. Jadi dalam kepemimpinan transformasional ini diharapkan warga sekolah tidak mengepentingkan eh, kepentingan pribadi dulu. Jadi uh, warga sekolah dituntut untuk menyelesaikan kepentingan kelompok kepentingan sekolah yang lebih darurat daripada kepentingan pribadi dulu kecuali dalam kondisi darurat atau urgent. Mungkin dalam kondisi darurat atau urgent itu dapat memiliki keringanan lah untuk bisa menyelesaikan masalahnya terlebih dahulu, baru jika nanti sudah tidak urgent atau sudah tidak darurat, baru warga sekolah harus mengepentingkan kepentingan sekolah atau kepentingan bersama. Baik, selanjutnya mengenai pengembangan kebiasaan belajar sebagai cerminan visi satuan pendidikan. Visi utama dalam satuan pendidikan yakni panduan utama dalam pengelolaan dan juga pengembangan sekolah. Karena visi itu seperti layaknya eh, sekolah ini mau dijadikan sekolah yang seperti apa. Itu terdapat di dalam visi.
Jadi untuk mewujudkan visi tersebut diperlukan kebiasaan belajar yang mencerminkan visi yang berpusat pada peserta didik tentunya. Selain itu, selain berdampak pada keberhasilan akademik, kebiasaan belajar yang baik juga akan melahirkan karakteristik dan juga budaya sekolah yang positif. Tentu karena ketika kita sudah melihat, wah, visinya positif, tentu ketika kita menjalankan visi tersebut, hasilnya juga harus, dampaknya juga harus positif. Nah, ketika dampak yang positif itu tadi berhasil, nah, kemudian kebiasaan belajar yang positif itu akan terbangun sendirinya, secara otomatis lah ya, karena budaya, kebiasaan belajar itu seperti budaya. Ketika kita bisa karena terbiasa. Jadi sebelum kita bisa, kita harus membiasakan diri terlebih dahulu untuk membudayakan belajar yang positif. Jika kita sudah membiasakan diri terhadap hal yang positif, hasilnya pun juga pasti positif gitu. Baik, selanjutnya adalah dua komponen kebiasaan belajar menurut Jali pada tahun 2014. Di sini terdapat dua metode ya, teman-teman. Dua metode ya, Bapak Ibu. Maaf. Yang pertama adalah delay avoidance atau DA. Jadi delay avoidance ini merupakan kebiasaan belajar peserta didik di mana dalam menghindari penundaan dalam menyelesaikan tugas atau belajar. Jadi ketika peserta didik ini memiliki delay avoidance yang tinggi, biasanya memiliki manajemen waktu yang teratur dan juga yang baik untuk menyelesaikan kerjaan dengan segera. Jadi bahasa mudahnya itu seperti ketika murid atau siswa memiliki uh, delay avoidance yang tinggi, murid ini otomatis tidak menunda yang menjadi tanggung jawab mereka, yang menjadi kewajiban mereka. Jadi kewajiban ini biasanya akan dilakukan sesegera mungkin ketika murid atau siswa yang memiliki delay avoidance tinggi ini memiliki tugas atau kewajiban yang harus dikerjakan. Sementara peserta didik yang memiliki delay avoidance yang rendah cenderung menunda pekerjaan dan juga mengerjakan tugas ketika mendekati deadline. Jadi Bapak Ibu harus mengerti nih komponen kebiasaan belajar murid atau peserta didik yang seperti apa. Jadi ketika bisa kita jadi ketika kita sudah mengerti komponen kebiasaan belajar murid ini seperti apa, kita akan bisa menganalisis dan juga menemukan rumusan masalah yang nantinya ada solusinya. Begitu. Lalu yang kedua, works method atau WM. Jadi, works method ini merujuk pada kebiasaan belajar peserta didik dengan mengatur lingkungan atau menyusun strategi belajar. Jadi, sebelum mereka eh, belajar, mereka cenderung melakukan strategi dulu. Mereka akan mengerjakan yang mana. Bisa seperti mereka akan mengerjakan pekerjaan yang lebih mudah terlebih dahulu. Atau mungkin bisa aja murid ini mengerjakan sesuatu atau pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya yang paling susah dulu. Jadi Bapak Ibu harus tahu nih dalam kebiasaan belajar murid-murid. Peserta didik yang memiliki works method yang tinggi ini cenderung menyimpan informasi dengan efisien seperti mind mapping, contohnya mind mapping atau membuat catatan, atau mungkin bisa mengajarkan materi yang sudah mereka serap, yang sudah mereka pahami kepada murid lain, kepada peserta didik lain yang memiliki kesulitan dalam materi tersebut. Jadi terdapat juga murid yang cara belajarnya, strategi belajarnya itu mengajarkan materi yang sudah ia pahami kepada orang lain gitu. Cara tersebut ini, cara works method ini tidak secara langsung mendorong peserta didik untuk menetapkan target belajar yang jelas setiap sesi belajar gitu.
Lalu selanjutnya, selanjutnya terdapat eh, diferensiasi pembelajaran, di mana diferensiasi pembelajaran ini termasuk strategi pembelajaran, di mana strategi ini lebih efektif dan juga memiliki target dalam belajar. Semisal, dalam diferensiasi pembelajaran ini terdapat empat, di mana keempat diferensiasi pembelajaran ini terdapat minat, kesiapan, dan juga profil belajar. Yang di dalam minat, kesiapan, dan juga profil belajar ini, masing-masing siswa atau masing-masing peserta didik ini memiliki sendiri-sendiri, memiliki minat, kesiapan, dan juga profil belajar yang berbeda-beda tentunya. Jadi, ini lebih lanjutnya. Jadi, di dalam diferensiasi keempat diferensiasi tersebut ya, ini memiliki aspek pengaruh kebiasaan belajar dan juga penerapan yang berbeda-beda. Yang pertama kita bahas mengenai aspek diferensiasi konten, maaf, diferensiasi konten. Diferensiasi konten ini seperti apa yang akan dipelajari dan pengaruhnya peserta didik dengan kebiasaan belajar membaca, eksplor materi, dapat diberikan sumber belajar yang lebih menantang. Seperti mungkin penerapannya seperti guru menyediakan sumber bacaan atau materi dengan berbagai tingkat kesulitan seperti mungkin artikel, mungkin jurnal akademik untuk menyesuaikan ya, menyesuaikan dengan kebiasaan belajar peserta didik. Lalu yang selanjutnya diferensiasi proses atau bagaimana siswa belajar, bagaimana peserta didik belajar. Nah, pengaruh kebiasaan belajarnya ini biasanya peserta didik dengan kebiasaan belajar kinestetik lebih efektif belajar dengan praktik dibandingkan dengan teori atau membaca materi. Penerapannya bisa guru menyediakan metode pembelajaran seperti diskusi ataupun kelompok atau diskusi kelompok ya maksudnya, diskusi kelompok, simulasi, eksperimen ataupun proyek kecil. Lalu yang kedua, diferensiasi produk atau bagaimana siswa menunjukkan pemahaman. Ini pengaruh kebiasaan belajarnya, biasanya peserta didik kebiasaan belajar menulis mengekspresikan pemahamannya dengan menulis esai. Sementara yang lebih suka berbicara dapat membimbing rekan sejawatnya atau melakukan presentasi desain di depan kelas. Nah, ini penerapannya sudah ada di sini. Guru memberikan asesmen fleksibilitas seperti laporan tertulis untuk yang memiliki minat dalam menulis, lalu infografis atau presentasi lisan. Jadi, presentasi lisan ini untuk peserta didik yang suka berbicara, gitu. Lalu selanjutnya, diferensiasi lingkungan belajar. Diferensiasi lingkungan belajar ini seperti bagaimana menciptakan suasana yang nyaman untuk mencapai tujuan dari pembelajaran peserta didik. Pengaruh kebiasaan belajarnya ini biasanya kebiasaan belajar peserta didik bermain setelah belajar lebih memilih bermain atau mengobrol bersama rekannya. Jadi, penerapannya bisa saja seperti guru memberikan waktu refleksi, seperti games, atau bebas di akhir pembelajaran, ketika kewajiban atau tanggung jawab peserta didik itu tadi sudah selesai, guru dapat memberikan waktu refleksi seperti bermain, atau mungkin membahas materi yang sebelumnya sudah dijelaskan, atau juga bisa digunakan sebagai eh, free time. Jadi guru ini bisa menyediakan waktu kosong di 15 menit terakhir dan juga memberikan apresiasi berupa pujian untuk peserta didik karena sudah melakukan tugas dan juga melakukan kewajibannya sebagai peserta didik untuk uh, belajar, untuk melakukan tugasnya, untuk menyelesaikan tugasnya, gitu. Lalu ini terdapat eh, pengelolaan komunitas belajar ya. Ini memasuki bab pengelolaan komunitas belajar berorientasi pada peningkatan capaian belajar peserta didik.
Jadi dalam komunitas belajar ini berisi para guru tenaga pendidik, guru tenaga kependidikan, di mana di dalam satu komunitas belajar ini terbentuk dari masing-masing guru. Jadi di dalam komunitas tersebut, guru dapat berdiskusi tentang bagaimana sih cara untuk menyelesaikan, me- mengatasi peserta didik yang seperti ini, misal, atau yang memiliki kesulitan mengadaptasi materi seperti ini, gitu. Jadi di dalam komunitas tersebut seperti sharing ya, seperti eh, sharing dan juga sharing informasi, sharing pendapat, bertukar pendapat, diskusi. Nah, untuk membentuk komunitas belajar ini, tentunya terdapat beberapa data penting yang harus dianalisis dalam komunitas belajar. Yang pertama, ada data akademik, lalu data kehadiran dan partisipasi, data sosial dan emosional, data umpan balik, dan yang terakhir data infrastruktur dan juga sumber daya. Nah, data-data ini adalah data penting untuk dianalisis, di mana nantinya analisis tersebut akan dilakukan di dalam komunitas belajar itu tadi untuk menyelesaikan masalah lah. Intinya, menyelesaikan masalah itu kan tidak bisa kita keep untuk diri kita sendiri. Kadang masalah juga harus dibicarakan, didiskusikan. Untuk apa? Untuk menemukan uh, untuk menemukan solusi dari masalah tersebut, masalah yang timbul begitu. Selanjutnya adalah langkah-langkah membangun komunitas belajar. Ini terdapat perencanaan, pengumpulan dan analisis data, pengembangan strategi ya, maaf ini sedikit typo, pengembangan strategi, implementasi dan mentoring, lalu refleksi dan juga evaluasi. Lebih lanjutnya langkah-langkahnya bisa dilihat di modul, karena di modul sudah lengkap terdapat beberapa cara dan juga setiap langkah-langkah ini ada penjelasannya masing-masing. Nah, ini memasuki rangkuman. Ini adalah rangkuman yang bisa Bapak Ibu baca. Di modul juga sudah ada mengenai apa yang sudah saya bicarakan di bab 2 tadi mengenai pengembangan visi dan juga budaya belajar pada peserta didik. Ini sudah dirangkum dalam satu rangkuman di dalam rangkuman ini, atau Bapak Ibu mungkin ingin mengulang materi bisa dibaca dari rangkuman ini untuk nge-flashback materi apa yang sebelumnya sudah dipelajari. Lalu ini juga ada studi kasus. Studi kasus ini sudah disediakan lembar kerjanya di modul. Bapak dan Ibu juga bisa mengaksesnya di modul. Baik, mungkin dari bab 2 itu tadi, saya harap Bapak dan Ibu memahami apa yang saya jelaskan, apa yang saya bicarakan, dan juga Bapak Ibu bisa menambah bacaan atau penguatan melalui penguatan yang sudah saya sediakan dalam modul. Karena di dalam modul itu terdapat penguatan yang tentunya nanti Bapak Ibu bisa cari lagi, bisa buka-buka lagi untuk referensi ya, misal. Lalu di situ juga ada kegiatan assessment yang akan Bapak Ibu kerjakan nanti untuk mengukur nih seberapa pahamnya Bapak dan Ibu mengenai bab visi dan kebiasaan belajar pada peserta didik ini. Baik, mungkin penjelasan saya di bab 2 itu dulu. Mohon maaf jika ada salah kata. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.